Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu berpikir komputasional. Oke, sebelum itu kita akan mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin kita membaca doa bersama-sama. Attention. Ready. Doa before study. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amin. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Selanjutnya Bapak akan absen kalian ya. Oke, Abigail. Aldi, Dirgam, Futsal ya, izin. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Oke, di antara kalian siapa yang sebelumnya pernah mendengar tentang apa itu berpikir komputasional? Coba silakan tunjuk tangan. Ada yang pernah dengar? Atau ada yang ingin berbicara sesuatu tentang berpikir komputasional? Kira-kira kalian pernah mendengar nggak kata-kata ini? Nggak pernah mendengar? Kalau berpikir, tahu nggak berpikir itu apa? Apa itu berpikir? Ya berpikir. Ya. Bagaimana kita mengolah informasi yang ada itu dengan otak kita. Kemudian komputasional. Kira-kira ini berasal dari kata apa? Ada kata apa? Komputer ya? Komputer. Oke, berpikir komputasional. Nah, kira-kira apa itu sih berpikir komputasional? Sebelum kita masuk tentang apa itu berpikir komputasional, kita akan saksikan video bersama-sama tentang apa itu berpikir komputasional. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menguraikan setiap masalah menjadi beberapa bagian atau tahapan yang efektif dan efisien. Kemudian berpikir komputasional juga itu adalah metode untuk menyelesaikan suatu masalah yang dirancang untuk bisa diselesaikan oleh manusia atau sistem keduanya. Kira-kira nih Bapak mau tanya, selama ini kalian sudah menerapkan berpikir komputasional di kehidupan kalian sehari-hari atau belum? Coba siapa yang ingin jawab? Tunjuk tangan. Coba Balkis. Kira-kira nih Balkis, dalam kehidupan sehari-hari
sudah pernah menerapkan berpikir komputasional atau belum? Sudah. Sudah. Kira-kira dalam hal apa? Belajar. Belajar. Lebih spesifik kira-kira belajar apa? Komputer. Belajar komputer. Oke. Tadi Balkis menerangkan kalau misalkan sudah pernah berpikir komputasional, belajar komputer. Ada lagi yang ingin menjawab dari sebelah sini? Ada? Oke, ya. Jadi nanti berpikir komputasional itu ada 4 macam. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yang Bapak akan jelaskan, mungkin nanti kita akan langsung ke ini ya, ke praktek. Nah, coba yang pertama ya, ada suatu kasus yaitu tentang membersihkan kelas. Bagaimana cara kita membuat kelas agar selalu rapi dan bersih setiap waktu? Coba. Gimana caranya kita membuat kelas agar selalu rapi dan bersih setiap waktu? Dengan membuang sampah pada tempatnya. Membuat sampah pada tempatnya. Oke. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, Aska sila. Dengan piket. Dengan Piket. dengan piket. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke. Tadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tadi Aska jawab dengan membuat piket. Kira-kira kalau misalkan kalian semuanya setiap waktu, setiap hari disuruh bersihin kelas, kira-kira capek nggak? Capek kan? Kira-kira gimana cara yang efektif supaya kelas kita terlihat rapi dan bersih, tapi juga kita nggak capek? Coba. Gimana caranya? Gotong royong dengan teman kelas. Oke. Kemudian yuk, Fajar sini. Sini Fajar. Kira-kira gimana caranya biar supaya kelas terlihat rapi, bersih, tapi kita juga nggak capek? Mengatur jam waktu untuk membersihkan Oke, kelas. mengatur waktu untuk membersihkan kelas. Nah, secara tidak langsung kita sudah menerapkan tentang berpikir komputasional yang pertama. Nah, kalau misalkan kita ingin membersihkan kelas biar supaya rapi, bersih, kemudian kita nggak capek, maka di kelas dibuat yang namanya jadwal piket. Kira-kira kalau misalkan kalian setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat disuruh bersihin kelas. Misalkan tadi Balkis disuruh bersihin kelas dari Senin sampai Jumat. Kira-kira gimana? Capek atau enggak? Capek. Capek. Kalau misalkan dibuat jadwal piket seperti ini, kira-kira gimana? Lebih ringan, Lebih ringan, kemudian lebih cepat, lebih cepat. dan tidak capek. Dan juga kita bisa membagi kira-kira mana yang mengepel, mana yang menyapu. Nah, itu adalah salah satu dari berpikir komputasional yang pertama, yaitu adalah dekomposisi. Ya. Jadi dekomposisi menyelesaikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya tadi seperti membersihkan kelas, ya. Kalau misalkan kita semuanya bareng-bareng bersihin kelas dari Senin sampai Jumat, akan bersih, cuma kurang efektif. Akhirnya masalah membersihkan kelas kita bagi-bagi, ya. Ada yang membersihkan pada hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis dan Jumat, ya. Dari 32 siswa tersebut dibagi menjadi 7 atau menjadi 5
hari. Ya. Ya, kalian ada di kelas berapa? Kelas 5. Disuruh mempelajari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPAS, agama. Kira-kira kalau misalkan dalam sehari kalian mempelajari itu semua, bisa? Nah, membuat jadwal pelajaran juga itu termasuk dalam berpikir komputasional, yaitu memecahkan masalah ya menjadi masalah-masalah yang kecil, sehingga dengan kita membagi menjadi lebih kecil akan mudah untuk diselesaikan atau dikerjakan. Oke, selanjutnya ini tadi yang pertama apa? Berpikir komputasional yang pertama dekomposisi, memecah masalah yang besar menjadi kecil sehingga mudah untuk diselesaikan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini merupakan salah satu dari keempat ya cara berpikir komputasional. Oke, kita baca bersama-sama. Apa itu pengenalan pola? Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa kita gunakan kembali. Oke, ya. Sebelum kita lebih lanjut, Bapak ada games, nanti kita berganti-gantian ya. Oke. Nanti Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nanti masing-masing kelompok gantian ya. Misalkan satu orang. Oke, siap ya. Kelompok yang pertama siapa yang mau main duluan? Siapa? Sini aja, di sini kalian di tempat kalian masing-masing. Oke. Dari games ini kira-kira kalian menentukan pola yang sesuai. Jadi nanti kalau misalkan kalian jawabannya betul, mobilnya akan jalan. Tapi kalau misalkan kalian salah menentukan pola, maka mobilnya tidak akan jalan. Coba kalian yang salah dulu. Tadi jawabnya apa? Oke. Coba silakan dicek. Ada segitiga, lingkaran segitiga. Nah, itu tanda tanya, kira-kira diisi apa? Bentuk apa? Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kelompok yang sebelah sana. Coba, siapa yang ingin bermain? 2 kali kesempatannya, nanti kita ganti kelompok yang lain. Yuk. Harus sesuai kotaknya. Ya. Coba lagi. Oke, yuk. Tinggal satu lagi. Oke. Kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya biar semuanya kebagian. Oke, yuk siapa? Oke. Ayo, tantangannya semakin susah. Coba lagi. Ini selain kita berpikir menentukan pola mana yang sesuai, harus cepat juga, jangan sampai kalah sama pesawatnya. Nah, oke, kita ke kelompok yang terakhir. Nanti kita masih ada games yang lain lagi, ya. Jadi nanti kalau misalkan yang belum kebagian, boleh bergantian dengan yang lain. Ya, sekali lagi.
Oke. Oke, jadi tadi itu kita ya bagaimana kita menentukan pola mana yang sesuai dengan jalur yang ada. Oke. Oke, sebetulnya tadi kalau misalkan biar supaya kalian nggak terlalu terburu-buru, pilihnya yang ini, yang praktis. Jadi kalian nggak usah diburu-buru sama waktu. Oke, coba kita kerjakan bersama-sama ya. Ada pola apa aja yang ada di layar? Ada bintang, kemudian ada apa lagi? Ada segitiga. Ya, urutannya bintang, segitiga, bintang, segitiga, bintang, segitiga, bintang. Nah, ada tanda tanya nih, pertanyaan. Kira-kira diisi apa? Kita coba isi yang bintang ya. Oke, kalau jawabannya betul, maka mobilnya akan jalan. Oke, selanjutnya, yang bagian mana yang kosong? Bagian pertama sama kedua sebelum terakhir. Ada lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran. Oke, kira-kira yang pertama jawabannya apa? Coba kita isi yang salah dulu ya. Kalian jawab seharusnya segitiga. Bapak akan coba isi dengan lingkaran. Nah, berarti kalau salah dia akan nolak. Tapi kalau misalkan kita jawab segitiga, oke, kalau betul baru dia bisa jalan. Oke, selanjutnya. Coba kita isi yang salah dulu. Oke, kalau salah berarti nolak. Berarti jawabnya. Oke. Jadi tadi kita ya secara tidak langsung dalam kehidupan kita sudah mengenali pola ya. Jadi dari games tadi, mana yang bintang, mana yang segitiga, mana yang lingkaran, kita sudah paham. Cuma memang tadi harus dikejar oleh waktu ya. Duluan mobil dengan pesawat terbangnya ya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mempelajari apa yang pertama? Dekomposisi, memecahkan masalah dari yang besar menjadi masalah-masalah kecil. Kemudian yang kedua ini adalah pengenalan pola ya. Kita mengidentifikasi ya mana pola-pola yang sama. Jadi nanti dalam kehidupan nyata kalian bisa mengidentifikasi ya. Misalkan kalian pernah melakukan suatu kesalahan ya. Kalian tahu nih salahnya di mana. Jadi ketika kalian nanti menemukan suatu kejadian lagi ya, kalian udah tahu nih, oh polanya seperti ini ya. Dengan kesalahan tersebut kalian mempelajari polanya sehingga tidak akan kalah lagi ya. Contohnya misalkan dalam sepak bola. Oh, misalkan nih kipernya ya selalu kebobolan, selalu ya intinya selalu kebobolan ya. Dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya kesalahannya sama di kiper. Maka ketika ingin berubah, ingin menang, yang perlu diganti berarti siapa? Kipernya. Harus cari kiper yang lebih baik lagi. Nah, itu salah satu contoh dari pengenalan pola ya. Jadi kita mempelajari pola yang ada supaya kita bisa mengidentifikasinya sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan dikerjakan per kelompok. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yaitu kalian menentukan nama kota ya yang sudah Bapak susun. Oke. Jadi di balik angka-angka ini itu ada nama kota yang tersembunyi. Cara kerjanya gimana? Kalian menentukan nama kota, huruf-hurufnya dari kode-kode yang telah Bapak berikan ya. Jadi nanti Bapak akan berikan ini per kelompok
Silakan kalian kerjakan bersama-sama, kalian diskusikan, kalian jawab kota apa saja yang tersembunyi di balik angka-angka ini. Oke. Silakan nanti ditulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya. Oke, silakan dikerjakan bersama-sama. Oke. Oke, sekarang saatnya kita mempresentasikan dari apa yang sudah dikerjakan oleh peserta didik, yaitu menjawab pertanyaan dari tadi yang sudah diberikan. Oke, dari kelompok 2, silakan untuk menjelaskan kira-kira kota apa saja yang sudah ditemukan oleh kelompok 2. Oke, silakan boleh. Kami Yuk. dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang sudah kami buat tadi. Nomor 1 sama dengan Bandung. Menurut kami nomor 2 jawabannya Merauke. Demikian hasil dari keempat kelompok ya yang sudah berhasil memecahkan kode ya nama-nama kota yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita tutup, kita akan review sedikit lagi materi yang sudah kita pelajari saat ini. Oke, tadi kita sama-sama mempelajari tentang apa itu berpikir apa? Berpikir apa? Berpikir komputasional. Oke, yang pertama, coba tadi kelompok 1 berpikir komputasional. Yang pertama itu apa? Dekomposisi. Oke, dekomposisi. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Sini ngadep sini. Kelompok 2. Apa tadi? Mengenal pola. Pengenalan Pola. mengenal pola. Berpikir komputasional. Yang pertama tadi dekomposisi, yaitu memecahkan masalah dari yang besar menjadi lebih kecil. Kemudian yang kedua itu adalah pengenalan pola. Bagaimana kita memahami pola-pola yang ada sehingga kita dapat menyelesaikan suatu masalah dari pola-pola tersebut. Ya, itu tadi hal-hal yang sudah kita pelajari tentang berpikir komputasional. Oke, untuk lebih jelasnya nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Oke, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.